Bismillahirrahmanirrahim. Kepada para pemuda tangguh di luar sana, satu kenyataan yang sangat miris adalah ketika kita mendengar lebih dari 200 penyakit mental yang menjangkit kepada banyak pemuda hari ini, sementara tidak ada di generasi manapun sebelum generasi kita pemuda-pemuda yang mengalami penyakit mental. Penyakit mentalnya adalah penyakit khusus untuk orang-orang yang sudah tua, yang mereka punya banyak beban hidup dan tidak selayaknya ada pada diri pemuda. Maka saya memberikan tips agar kita tidak terjangkit penyakit mental. Saya berikan 3 tips. Yang pertama adalah jangan biasakan hidup mudah. Dan hari ini itulah masalah kita. Hari inilah itu masalah kita. Kita diberikan kemudahan yang luar biasa. Kita mau pesan makanan, apapun kita bisa dapat melalui jari kita, melalui smartphone kita. Tapi ketahuilah, semakin mudah kehidupan itu, kita semakin tidak siap untuk mengalami kesulitan demi kesulitan dalam hidup. Maka dari itu, nikmati tidak mengapa teknologi kemudahan yang Allah beri, tapi pastikan diri ini memiliki hal-hal yang sulit, memaksa diri melakukan hal-hal yang sulit secara manual, agar diri ini terlatih untuk bisa kuat dan tangguh. Kemudian yang kedua adalah kita jauhkan diri dari nganggur, dari ada waktu luang dalam hidup kita. Dan dalam sebuah pepatah Arab dikatakan, inna syababa wal faragha wal jiddah yufsidul mar'a ya mufsidah. Sungguhnya orang di masa mudanya memiliki waktu yang luang, waktu kosong, tidak punya kegiatan, dan dia punya harta yang dia miliki. Harta kita cukup saja punya handphone, kita nganggur masa muda, itu akan menghancurkan hidup kita yang luar biasa hebat. Kita scrolling handphone, akhirnya belanja sana belanja sini, lihat wanita sana wanita sini, main game sana main game sini, judi sana judi sini, hancur. Maka dari itu, jauhkan diri dari nganggur, nggak punya aktivitas. Sibuklah dengan hal positif. Bergabunglah dengan komunitas-komunitas yang terus bertumbuh agar kita terjauh dari penyakit mental ini. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita jangan pernah dengar dan jangan percayai label negatif yang diberikan, khususnya oleh orang-orang batil, oleh orang-orang barat yang melabeli kita sebagai generasi stroberi yang mudah busuk, yang mudah patah. Kita disebut dengan Gen Z sebagai orang yang mudah bosan dan lain sebagainya. Semakin sering label negatif ini diberikan kepada kita, otak kita akan menerima, dan itu menjadi sistem bawah sadar kita. Padahal Allah SWT yang menciptakan kita telah menyebut kita sebagai kuntum khairu ummah. Kita adalah umat terbaik. Nabi kita yang maha baik itu membilang kita juga sebagai ummati kal matar, umatku seperti hujan yang semuanya adalah kebaikan, baik generasi awalnya ataupun akhirnya. Terakhir, tips ini saya lengkapi dengan satu wejangan. Kuatkanlah 3 tips ini dengan kita yakin, dengan iman kepada takdir Allah, baik yang baik ataupun yang buruk takdir itu. Yakinlah semua ketentuan Allah itu adalah yang terbaik bagi kita. Kalaulah hari ini kita belum paham, berdoalah agar Allah berikan kita kepahaman dibuka sehingga kita memahami hikmah itu. Insya Allah, kalau kita percaya kita tidak hidup sendiri dan Allah telah mengatur semuanya yang terbaik, tidak ada penyakit mental akan hinggap pada diri kita sebagai pemuda-pemuda kuat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.